Ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Banun Nadir qabilatun min Yahudil Madinah, kana bainahum wa bainal muslimin uhudun yu'aminu kullum minhumul akhar. Daripada kitab Sirah Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah memasuki kota Madinah, hijrah dari kota Mekkah, memasuki tahun yang keempat daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di tahun yang keempat ini. Di antaranya yang terkenal, yang terbesar di dalam tahun yang keempat ini adalah peperangan Banun Nadir. Banun Nadir yaitu suatu suku ataupun suatu kelompok, suatu pemukiman yang terdiri daripada bangsa Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Yang mana mereka ini ada mengadakan perjanjian keamanan dengan kaum muslimin. Nah, jadi sedikit kita membahas tentang masalah pembagian orang kafir. Jadi orang kafir itu disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Syaja, syarah daripada Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan orang kafir itu terbagi menjadi 4 macam. Jadi ada 4 macam, 4 bagian orang-orang kafir. Yang pertama dinamakan kafir harbi. Jadi supaya kita bisa membedakan jenis-jenis orang kafir dan bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Pertama dinamakan kafir harbi. Kafir harbi yaitu orang kafir yang tidak ada perdamaian di antara mereka terhadap orang tersebut dengan kaum muslimin. Jadi tidak ada keamanan, tidak ada perdamaian dengan mereka. Itu dinamakan kafir harbi. Walladzi la sulha lahu ma'al muslimin. Jadi tidak ada perjanjian damai di antara kafir tersebut dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua dinamakan kafir zimmi. Kafir zimmi yaitu seorang kafir yang mengadakan pembayaran pajak atau jizyah terhadap pemimpin kaum muslimin atau orang yang mewakilinya. Jadi dalam suatu pemerintahan muslim itu biasanya ada pemimpinnya. Kemudian orang yang mau bermukim di suatu wilayah kaum muslimin, maka dia wajib membayar pajak. Dan dia wajib mematuhi syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Itu namanya kafir zimmi. Anggap misalnya Arab Saudi atau Brunei Darussalam yang memakai syariat Islam. Jadi orang yang mau tinggal di sana dan mau membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan mematuhi syariat yang berlaku, maka dia dinamakan kafir zimmi. Kemudian yang ketiga,
kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan pemimpin kaum muslimin atau wakilnya, yang mana dia ini, kafir ini asalnya kafir harbi. Jadi dia termasuk kafir harbi, kemudian dia mau tinggal di negeri orang muslimin, maka dia harus mengadakan persetujuan dulu, perjanjian dulu dengan kaum muslimin. Di antaranya perjanjian yang wajib dia taati yaitu tidak boleh menyerang ataupun membantu orang yang memerangi kaum muslimin selama 4 bulan atau 10 bulan dengan membayar gantiannya. Jadi dia menyerahkan imbalan terhadap kaum muslimin. Kalau tadi kan pajak. Kalau orang zimmi itu pajak. Kalau mu'ahad ini dia ada membayar sesuatu. Jadi dia cuman dikasih waktu 4 bulan atau 10 bulan. Setelah itu dia keluar atau dia masuk Islam. Itu namanya mu'ahad. Kemudian yang keempat, kafir al-ma'man. Itu seorang kafir yang mengadakan perjanjian untuk menerima keamanan dari sebahagian kaum muslimin. Syaratnya juga cuma 4 bulan. Jadi misalnya dia ini terlibat peperangan dengan kaum muslimin. Nah ini banyak terjadi di peristiwa Fathu Mekah. Jadi dia karena kalah perang dengan kaum muslimin, akhirnya dia minta suaka, bahasa kita sekarang minta suaka, minta perlindungan dengan orang Islam. Nah ini namanya kafir ma'man. Jadi dia cuman dikasih waktu selama 4 bulan. Setelah itu dia keluar atau dia masuk Islam. Nah, itu jenis-jenis atau pembagian orang kafir. Dan orang kafir di sini yang dimaksudkan di sini yang bayar pajak, yang bayar imbalan, ini yang termasuk ahlul kitab. Jadi tidak termasuk yang tidak mempunyai kitab. Kitab samawi maksudnya. Nah kemudian, nah ini ceritanya Banu Nadir ini, jadi dia sudah mengadakan perjanjian tidak akan memerangi kaum muslimin dan tidak akan membantu orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Kemudian pada suatu hari Rasul SAW beserta beberapa sahabat beliau mau meminta bantuan terhadap mereka dalam masalah. Jadi ada Banu Nadir ini, dia punya sekutu dari Bani Amir namanya. Jadi bangsa Yahudi Banu Nadir ini punya sekutu Bani Amir. Nah dari Bani Amir ini terjadi ada korban yang meninggal daripada Bani Amir ini. Kemudian maka supaya tidak dibunuh yang pelakunya, yang pembunuhnya, maka wajib membayar diat dengan persetujuan daripada pihak korban. Nah, sehingga Nabi karena Banu Nadir ini punya sekutu Bani Amir, supaya bisa menyelesaikan masalah diat ini, maka Nabi minta bantuan dari Banu Nadir untuk membicarakannya kepada Bani Amir. Nah, begitu sampai Nabi di tempat mereka,
di Banu Nadir, mereka menjanjikan ya kami akan membantu nih. Tapi setelah Nabi tidak berada di situ, akhirnya mereka ngomong-ngomong, timbul mereka berencana untuk mengutus seseorang untuk menjatuhkan batu di atas dari atas untuk menimpa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mereka merencanakan hal tersebut, turunlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah berencana, ini kalau Nabi ada di satu tempat di dekat pegunungan, nah mereka akan menjatuhkan batu di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mereka rencanakan, maka Allah turunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan berita tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya langsung kembali ke kota Madinah, dan orang yang berencana tadi akhirnya gagal dia punya rencana. Nabi kembali ke kota Madinah dan akhirnya mempersiapkan pasukan untuk menyerang Banu Nadir karena mereka sudah merusak perjanjian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sehingga akhirnya diadakanlah persiapan untuk menyerang daripada Banu Nadir ini. Qadima ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabih fattafaqa jama'atun minhum ala qatlihi. Fa'alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa kharaja min indihim wa tabi'ahu ashabuhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat Banu Nadir beserta beberapa sahabat beliau dan telah mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kabar dari malaikat Jibril mengetahui rencana mereka, sehingga beliau akhirnya kembali ke kota Madinah beserta para sahabat beliau. Summa arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruj minal bilad fa'ata'u summam tana'u. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya keluar beserta beberapa sahabat atau pasukan untuk mengusir mereka, untuk menyuruh mereka segera keluar daripada kota Madinah. Akhirnya dikepung selama 6 malam. Akhirnya mereka menyerah dan mereka bersedia untuk keluar daripada kota Madinah. Tapi tiba-tiba mereka membatalkan. Oh, nggak jadi. Katanya mau keluar, tiba-tiba nggak jadi. Nah, kenapa sebabnya? Bahwa jadi Banu Nadir ini juga punya sekutu, yaitu kaum munafikin. Jadi kaum munafikin ini mengutus utusan kepada mereka dan mengatakan kepada Banu Nadir, udah kalian jangan keluar, tetap aja di Madinah. Kalau seandainya kalian keluar, seandainya kalian diusir, kami akan ikut bersama kalian. Jadi kaum munafikin ini mengatakan kepada Yahudi Banu Nadir, kalau kalian terusir kami ikut, katanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, lain ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawlannal adbar tsumma la yunsurun. Kemudian orang munafik tadi mengatakan kepada mereka, dan kami tidak akan taat terhadap siapapun dalam masalah kalian. Jadi artinya mereka, kaum munafik ini nggak akan membela kaum muslimin untuk menyerang ataupun mengusir Banu Nadir. Dan seandainya kalian, kata kaum munafikin ini terhadap Banu Nadir, seandainya kalian diperangi, kami pasti membantu kalian. Nah, kata orang munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu orang pendusta. Nah, jadi orang munafik itu Allah yang bersaksi bahwa mereka benar-benar orang yang pendusta. Jadi mereka tidak
menepati janji mereka terhadap Banu Nadir. Dan seandainya kalian keluar, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan keluar. Jadi mereka janjinya doang, ngomongnya doang. Kalau kalian keluar dari Madinah, kami juga keluar. Tapi Allah mengatakan, coba kalau kalian keluar, pasti mereka nggak ikut keluar. Dan seandainya kalian diperangi, mereka tidak bakal membantu kalian. Dan seandainya mereka membantu kalian, jadi ikut membantu, pasti mereka akan balik. Jadi membantu tapi di tengah jalan kembali. Artinya seperti dalam peristiwa perang Uhud, ikut sampai di tengah jalan balik. Jadi orang-orang munafikin. Dan kemudian mereka tidak akan menang. Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang munafikin pasti mereka tidak menepati janji mereka. Kemudian Yahudi Bani Nadir ini mendengar janji daripada kaum munafikin, mereka percaya. Akhirnya mereka nggak mau menepati janjinya kepada Rasul untuk keluar daripada kota Madinah. Akhirnya mereka nunggu, nggak ada juga dari bantuan kaum munafikin. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW mendesak mereka, bahkan sampai melakukan intimidasi sampai mereka akhirnya menyerah. Mereka akhirnya keluar dari kota Madinah dan meninggalkan harta-harta mereka. Jadi banyak di antara mereka akhirnya keluar dari kota Madinah, dan tidak ada yang berislam di antara mereka kecuali disebutkan cuman sedikit, yaitu sekitar 2 orang. Jadi cuman 2 orang dari Banu Nadir ini yang akhirnya masuk Islam. Di antaranya Yamin bin Umair dan Abu Ka'ab bin Amr bin Jihash. Nah, Abu Ka'ab bin Amr bin Jihash ini, jadi abahnya ini yang mau menjatuhkan batu ke atas Rasulullah SAW. Tapi anaknya justru mendapat hidayah masuk Islam. Fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sa'aluhul khuruj fa'adina lahum wa kharaju bi amwalihim wa nisaihim wa auladihim wa ma yastati'una hamlahu 'alal ibil illa alatal harbi. Maka Rasulullah SAW beserta kaum muslimin mengepung kediaman mereka, benteng-benteng mereka dikepung sampai mereka akhirnya menyerah dan untuk minta izin untuk keluar daripada kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk segera keluar daripada kota Madinah. Akhirnya mereka keluar, asalnya membawa harta-harta mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Tapi karena saking banyaknya yang mau dibawa, akhirnya yang dibawa cuman peralatan perang. Jadi harta-hartanya akhirnya ditinggalnya. Bahkan istri-istrinya, anak-anaknya banyak yang ditinggalnya. Yang dibawa cuma peralatan perang mereka. Hawadithu, kemudian peristiwa yang lain terjadi di tahun yang keempat daripada hijrah Rasulullah SAW. Fi sanatir rabi'ah nazala Jibril fi ghazwati dzatir riqa bi salatil khauf wa fi hadhil ghazwah aidan nazalat rukhsatut tayammum. Jadi secara kesimpulan di tahun yang keempat daripada hijrah Rasulullah SAW, yaitu sudah disebutkan sebelumnya, juga terjadi peperangan Dzatur Riqa, ya, terjadi setelah peperangan Bani Nadir ini. Sudah disebutkan ceritanya. Jadi beberapa kabilah dari kota Najd itu berencana untuk menyerang Nabi. Jadi tahu setelah Nabi mengalami peperangan Bani Nadir, nah ada beberapa daripada kabilah Arab
menghendaki untuk menyerang beliau, menyerang Nabi kita SAW, yaitu Banu Sa'labah dan Banu Muharib. Jadi mereka ini kabilah-kabilah yang berasal dari Najd. Jadi mereka mau menyerang Nabi setelah Nabi SAW menjalani peperangan Banu Nadir. Jadi bangsa Arab yang lain dari kota Najd, Banu Sa'labah dan Banu Muharib, menyerang Nabi kita SAW. Tapi ketika tahu Nabi SAW mengetahui bahwa mereka mau menyerang Nabi, justru mereka yang kabur. Jadi mereka begitu tahu Nabi SAW mau menghadang mereka, mereka balik, mutar balik. Tapi ketika Nabi kita SAW dan kaum muslimin di tengah perjalanan masuk waktu sholat asar. Nah ini daripada kabilah yang mau menyerang Nabi SAW, mereka mau menyerang balik. Wah ini kesempatan nih, kaum muslimin lagi sholat, kita serang aja nih. Kalau kita serang mereka nggak bisa balas, kan lagi sholat. Dan sholat asar ini sholat yang sangat mereka sukai. Nah, kata Banu Sa'labah dan Banu Muharib. Akhirnya mereka mendatangi kaum muslimin ketika itu sedang sholat, tapi sholatnya bukan sholat biasa. Nah, karena Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang cara melaksanakan sholat khauf. Jadi mereka menyaksikan kaum muslimin ketika itu sedang sholat, tapi ada yang sambil membawa senjata. Jadi akhirnya mereka nggak jadi nyerang. Jadi melihat kaum muslimin sholatnya dengan cara sholat khauf, dengan tetap keadaan siaga sambil membawa senjata. Akhirnya mereka kembali nggak jadi menyerang kaum muslimin. Nah itu Dzatur Riqa. Nah itu adalah tahun mulai dilaksanakannya, disyariatkannya sholat khauf. Dan juga di tahun ini, di peperangan ini Dzatur Riqa juga turun tentang rukhsah melaksanakan tayamum. Wa fi hadhihi sanah tuwfiyat Zainab zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah binti ammatihi wa alaihi salatu wasallam wa huwa akhuhu minar radha'. Dan di tahun yang keempat daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diwafatkan Zainab, istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah disebutkan sebelumnya di tahun yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan dua orang perempuan, yaitu Hafsah binti Umar ibn al-Khattab dan Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Nah, di tahun yang ketiga. Kemudian di tahun yang keempat ini Zainab yang Nabi nikahi di tahun yang ketiga wafat. Jadi cuma 1 tahun menjadi istri Rasulullah SAW di dunia. Kemudian yang kedua yang wafat di tahun yang keempat ini yaitu Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah sepupu Nabi. Jadi Abu Salamah anak bibinya Nabi. Jadi Nabi punya bibi. Nah bibi Nabi ini punya anak yaitu Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini selain sepupu Nabi juga beliau saudara sesusu Nabi. Jadi Abu Salamah selain dia statusnya sepupu Nabi, dia juga sebagai saudara sesusu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha tazawwaja Rasul alaihi salatu wasallam Umma Salamah. Nah, di tahun yang keempat ini ketika Abu Salamah wafat, nah, Ummu Salamah otomatis menjadi janda. Dan sampai habis masa iddahnya, akhirnya Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menikahi daripada Ummu Salamah. Jadi sudah kita dapatkan istri yang kelima dinikahi oleh Nabi SAW setelah Siti Khadijah. Yang pertama Saudah, kedua Aisyah, ketiga Hafsah, keempat Zainab binti Khuzaimah, dan yang kelima adalah Ummu Salamah. Wa fiha wulidal Husain ibnu Ali bin Abi Thalib.
Dan di tahun yang keempat daripada hijrah Nabi SAW, ini juga dilahirkan cucu kedua daripada Nabi kita SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa fiha amar Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit ayyata'allama kitabatal yahud yaktuba lahu ilaihim wa yaqra'a lahu ma yaktubuna ilaih. Kemudian peristiwa selanjutnya yang terjadi di tahun yang keempat daripada hijrah Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar tentang tata cara atau tulis menulis kepada orang Yahudi. Jadi tulis menulisnya orang Yahudi bagaimana? Bahasa apa? Ibrani. Kalau orang Yahudi itu bahasanya bahasa Ibrani. Jadi Zaid bin Sabit disuruh oleh Nabi SAW untuk belajar menulis dan bahasa daripada bahasa Ibrani. Tujuannya apa? Supaya Nabi bisa misalnya mengirim surat kepada mereka. Nah, Zaid bin Sabit yang menuliskan surat untuk disampaikan kepada orang Yahudi. Dan juga supaya Nabi bisa mengetahui apa yang mereka tulis kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ kita dapatkan bahwa nggak ada salahnya kita belajar bahasa-bahasa asing. Kan kadang-kadang ada yang ngapain belajar bahasa Inggris, bahasa penjajah, bahasa inilah, nggak ada masalah. Nah, ini Nabi memerintahkan daripada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa dan tulis menulis daripada orang Yahudi, itu bahasa Ibrani. Jadi nggak ada masalah. Yang penting tujuannya baik dan tidak ada mudaratnya terhadap kaum muslimin. Nah, kemudian kesimpulannya di tahun yang keempat secara keringkasan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun yang keempat daripada hijrah Rasulullah SAW, yaitu terjadi peristiwa peperangan Bani Nadir, yang mana Nabi SAW mengepung mereka sehingga mereka akhirnya diusir oleh Nabi daripada kota Madinah. Kemudian yang kedua terjadi peperangan Zatur Riqa. Nah, tetapi di situ tidak sampai terjadi peperangan. Bahkan di peperangan Zatur Riqa terjadi syariat atau sampai ayat yang memerintahkan untuk Nabi melaksanakan sholat dengan cara sholat khauf. Dan juga mendapat rukhsah untuk melakukan tayamum sebagai ganti mandi wajib ataupun wudhu. Dan juga terjadi peperangan Badar al-Akhirah. Nah, jadi peperangan Badar itu ada 3 kali. Badar yang pertama, Badar Kubro, dan Badar al-Akhirah. Tapi yang terjadi peperangan di antara kedua belah pihak cuma peperangan Badar al-Kubro. Peperangan Badar al-Akhirah ini rencananya mau balas dendam nih Abi Sufyan. Tapi justru dia kabur, nggak jadi nggak jadi bertempur dengan kaum muslimin. Sehingga tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan Abu Sufyan dan pasukannya. Dan di tahun yang keempat ini diwafatkan Zainab binti Khuzaimah, istri daripada Rasulullah SAW. Dan juga diwafatkan Abu Salamah, anak daripada bibi Rasulullah SAW. Dan sekaligus sebagai saudara sesusu Nabi. Dan juga dilahirkan di tahun yang keempat ini cucu Nabi yang kedua, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan juga Nabi SAW di tahun yang keempat ini menikahi Ummu Salamah. Dan di tahun yang keempat ini Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa dan tulis menulis daripada bangsa Yahudi. Nah, itulah daripada keringkasan peristiwa yang terjadi di tahun yang keempat daripada hijrah Nabi kita SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan dan menjadi tambahan ilmu kita
tambahan pengetahuan kita tentang Nabi kita SAW, sejarah Nabi kita SAW, sejarah keislaman kita, dan mudah-mudahan kita bisa diwafatkan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا رحيم يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام الكلام وسلام الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويغفر الجميع، وأن الله يشفي جميع مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة، وعلى كل ما نوى به سلف صالح من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan ibadana amalan salih wahdahu. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa surna yawmal qiyamati fi jumratil awliya wa adkhil jannata mal anbiya alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata mal abrari aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mari kita jalankan uang salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan untuk jadwal Maulid Arba'in besok malam di rumahnya Muhammad Jailani, alamat Jalan Pangeran Aji Iskandar, RT 16 belakang PLN Juwata Laut. Sekali lagi untuk jadwal Maulid Arba'in besok malam di rumahnya Muhammad Jailani, alamat Jalan Pangeran Aji Iskandar, RT 16 belakang PLN Juwata Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan juga bagi akhwat yang ingin pergi ke majelis di Juwata Laut, nanti ada jemputan. Insya Allah ditunggu di Masjid Agung Al-Marib. Sekali lagi untuk akhwat yang ingin pergi majelis besok malam bisa ikut naik mobil dan mobilnya stay di Masjid Agung Al-Marib. Ba'da maghrib ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ba'da maghrib ya.